Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم العالم الهادي النذير البشير عليه أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال عز وجل في محكمه العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا في محكمه العزيز وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. صدق الله العظيم. Jamaah rahimahullah, segala puja puji syukur milik Allah Rabbul Jalil. Salawat salam kita sanjungkan senantiasa selalu ke atas Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khatib berwasiat kepada dirinya dan kita sekalian, mari kita sama-sama untuk senantiasa berupaya keras meningkatkan kuantitas dan kualitas iman kita kepada Allah Ta'ala, sehingga hari-hari dipenuhi dengan perbaikan-perbaikan, penyempurnaan-penyempurnaan, dan tiada waktu kecuali terus dipakai untuk belajar dan belajar, menyempurnakan diri, menyempurnakan amal, menyempurnakan persembahan kita kepada Allah Ta'ala. Jamaah sekalian, khatib senantiasa menyampaikan inilah zaman akhir, di mana pergeseran waktu tidak begitu terasa. Hari ke hari, hari ke pekan, pekan ke bulan, bulan ke tahun, rasanya begitu cepat sekali berlalu. Memang salah satu yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ciri akhir zaman salah satunya adalah qillatus sa'a. Waktu terasa sempit, waktu terasa cepat berjalan, waktu terasa begitu mudah berlalu. Pagi kita ketemu siang, siang ketemu sore, sore ketemu malam, dan begitulah selanjutnya. Hari berganti tanpa terasa, dan tinggallah kita berpikir bagaimana sisa usia kita ini kita manfaatkan untuk memperbaiki amal, memperbaiki ibadah, memperbaiki persembahan kita kepada Allah Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, Rajab kurang lebih sekitar tanggal 5 hari. Itu artinya kita kurang lebih sekitar 1 bulan menjelang 2 bulan kita akan sampai kepada Ramadan. Sebagaimana kisah yang diceritakan dari Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau berkata, di zaman salaf dahulu para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka membelah 1 tahun itu menjadi 2 momen, 2 bagian. 6 bulan pertama pasca Ramadan mereka meminta kepada Allah hari-harinya, bulan-bulannya untuk diterima amal mereka selama Ramadan. 6 bulan sisanya menjelang Ramadan berikutnya ialah dipakai untuk memohon kepada Allah
untuk supaya usianya disampaikan kepada Ramadan. Maka doanya pun sering kita ulang-ulang. Doanya kita hafal, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami kepada Ramadan. Adalah permohonan kepada Allah, karena kita faham Ramadan bukan sekedar bulan biasa. Maka kita memohon untuk supaya Allah hadiahkan kado istimewa kepada kita itu, yakni usia kita Allah sampaikan kepada Ramadan. Ada lagi ungkapan dalam doa lain yang diceritakan dari seorang tabi'in, seorang tabi'in Hasan al-Basri. Dulu di zaman para sahabat senantiasa berdoa ketika mereka memasuki bulan Rajab, Sya'ban menjelang Ramadan. Allahumma hillahu alaina bil amni wal iman. Sebagian matan menyebutnya Allahumma hillahu bil amni wal yumna was salamati wal islam wa taufiqi lima tuhibbuhu wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah. Kurang lebih maknanya, ya Allah, sampaikan kami semua kepada bulan yang kau janjikan, yang kau hantarkan, yakni Ramadan, dengan amni wal iman, disertai keamanan dan keimanan, wassalamati wal islam, disertai dengan keselamatan dan keistiqamahan Islam, wa taufiqi lima tuhibbuhu wa tardah, dan pertolongan untuk supaya bisa melaksanakan apa-apa yang kau ridai, apa-apa yang kau cintai. Doa ini pun sangat perlu kita baca. Di samping kita meminta keberkahan Rajab Sya'ban sampaikan kita kepada Ramadan, kita juga memohon kepada Allah supaya hari-hari kita menjelang Ramadan, sampailah nanti kita kepada Ramadan, Allah tetapkan keamanan di negeri kita, Allah tetapkan keimanan dalam diri kita. Jamaah sekalian, tak ada nikmat yang lebih besar setelah nikmat hidayah Islam kepada kita melebihi nikmatnya aman. Apalah guna keindahan agama, keindahan syariat kalau tidak disertai dengan keamanan? Bukti yang paling nyata kita lihat jauh di sana, saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah, sebahagian mereka yang ada di Suriah, yang ada di Lebanon, di Afghanistan, saudara kita yang ada di Syria dan belahan bumi Muslim lainnya. Begitu mahal mereka merasakan kenikmatan aman, dan hampir-hampir setiap detik mereka selalu dikhawatirkan, ditakutkan dengan desingan peluru, dengan kematian yang kapan saja datang, dengan kematian yang kapan saja menjemput. Maka Allah takdirkan kita sebagai Muslim Indonesia, alhamdulillah, syukru ala ni'amillah, Allah berikan kepada kita keamanan. Maka aman bukan sekedar apa yang kita mohon, tetapi aman, tentram, ketentraman, kedamaian, kebersamaan mesti harus kita upayakan sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala. Aman. Yang kedua, kita mohon kepada Allah iman. Dalam agama tak ada manfaat aman tanpa iman. Nikmat aman mesti harus disertai dengan nikmat iman. Semua ajaran agama dalam agama yang kita yakini, yang kita amalkan, syariat amal, syariat ibadah yang kita laksanakan, itu mesti berpijak dalam keimanan. Tak ada artinya amal yang baik, amal yang banyak sekalipun tanpa didasari dengan keimanan yang sempurna, keimanan yang matang. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran Allah senantiasa ketika menyuruh kita, memerintahkan kita beramal, mesti perintah pertamanya adalah beriman. Panggilannya pun panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, karena memang sejatinya iman harus melahirkan amal, dan amal sejatinya pula harus tumbuh di atas iman.
keamanan, kedamaian, keislaman kita tanpa arti sama sekali bila tidak didasari dengan keimanan. Maka momen kali ini kita berharap semoga Allah sampaikan kita kepada Ramadan untuk menyempurnakan iman dan amal kita, untuk menyempurnakan iman, tauhid dan amal ibadah kita. Doa ini mesti harus kita baca. Yang kedua, penggalan doanya adalah Allahumma ahillahu bil amni, ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. Selamat dan Islam. Selamat sebagaimana aman adalah hal yang paling kita butuhkan setelah iman dan Islam. Maka pohonlah bersama-sama keselamatan kepada Allah. Al-Quran mengajarkan seorang muslim selamat mesti dalam dua tempat, fid dunya wal akhirah. Sallimna fid dunya wa sallimna fil akhirah. Selamat dunia akhirat, seperti juga atina fid dunya wal akhirah. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Keselamatan yang kita pohon tentu saja keselamatan yang melahirkan kemanfaatan. Kedamaian yang kita pohon tentu saja kedamaian yang dibarengi dengan keberkahan, yakni senantiasa ada keinginan, dorongan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala. Jamaah sekalian, ada banyak nikmat yang kadang kita lupa mensyukurinya. Sering kita terpukau, silau mata kita ketika kita menyebut nikmat adalah materi, uang, benda-benda lain yang sifatnya materi. Tapi kita seringkali lupa bersyukur kepada Allah. Ternyata selamat, sehat, damai, tentram pun adalah nikmat yang patut sekali kita syukur. Jamaah sekalian, selanjutnya mintalah kepada Allah Islam, ketetapan kita hidup dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hidup dalam Islam, senantiasa istiqamah dalam keyakinan amal yang telah kita lakukan adalah keniscayaan, sebagaimana kita pun berupaya keras, bahkan ketika mati pun nanti kembali pun kita kepada Allah. Islam yang telah ada dalam setiap dada kita tak boleh lepas karena apapun. Inilah yang kita minta dalam doa-doa kita. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Minta kepada Allah untuk diberikan husnul khatimah, minta diberikan akhirat yang baik. Al-Ghazali menyebutkan, Imam Al-Ghazali menyebutkan, husnul khatimah itu yang paling nyata adalah ketika seseorang dicabut nyawanya, rohnya diangkat oleh Allah Ta'ala, senantiasa hatinya terikat dengan keislaman, lisannya dibalut dengan kalimat dasar Islam, tauhid, la ilaha illallah. Mintalah kepada Allah keislaman yang kokoh, keislaman yang istiqamah, keislaman yang tidak tercerabut, keislaman yang sampai dibawa mati menghadap Allah Ta'ala. Sebab ada kalanya keislaman itu hanya mampir sebentar waktu, seiring dengan godaan zaman, godaan kehidupan, godaan materialistis. Akhirnya keislaman itu lama-lama memudar, menipis, bahkan menghilang. Ini yang paling kita takutkan. Itu sebabnya kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita memohon kepada Allah hidayah yang Allah telah patri dalam hati kita, hidayah yang telah Allah tancapkan dalam benak dan hati sanubari kita. Jangan sampai Allah ambil kembali. Sebab di luar sana ada sebagian saudara kita yang telah menyatakan keimanannya, keislamannya, Allah murahkan kepada dia hadiah iman dan Islam, tapi dia tak mau merawatnya. Akhirnya Allah cabut kembali. Jamaah sekalian, iman, Islam, hidayah, taufik adalah amanah dari Allah Ta'ala. Sebagaimana jasa, ruh, materi kita, dunia kita, semuanya titipan dari Allah Ta'ala. Kalau titipannya tidak dirawat oleh kita,
maka Allah akan mencabutnya dan dikemudikan kepada orang lain. Rawat hidayah itu, rawat Islam itu dengan cara mengistiqomahkan diri dalam kebaikan. Memang berat yang namanya istiqomah jamaah. Tak ada yang ringan dengan istiqomah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Sayabatni ra'si bihudi wa akhwatuha." Rambutku sampai beruban sebab telah turun kepadaku surat Hud dan yang semisalnya. Ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ada apakah dengan surat Hud itu?" Nabi menjawab, "Allah telah berfirman dan memerintahkan kepadaku, fastaqim kama umirta." Istiqomahlah engkau wahai Muhammad seperti mana yang perintahkan kepadamu. Rasulullah merasa berat dengan istiqamah, konsisten, konsekuen dalam Islam, dalam agama yang kita yakini. Maka apakah kita? Siapa kita? Manusia akhir zaman yang dihadapkan dengan segala tantangan, beribu rintangan ada di hadapan kita. Maka mesti kita harus menautkan diri selalu, memintakan diri selalu kepada Allah untuk ditetapkan kaki dan hati kita ada senantiasa dalam keislaman sampai kita bertemu nanti dengan Allah Ta'ala. Jamaah yang ketiga, dalam doa ini kita diajarkan meminta kepada Allah wa taufiqi lima tuhibbu wa tarda, pertolongan dari Allah. Kita minta ditolong oleh Allah untuk melaksanakan apa-apa yang Allah cintai dan apa-apa yang Allah ridhai. Inilah bahasa lain daripada ibadah itu sendiri. Sebab ibadah, kata para alim, adalah ismun likulli jam'in, setiap nama lima yuhibbuhu wa yardah, untuk apa-apa yang Allah cintai, apa-apa yang Allah ridhai, itulah ibadah. Maka jangan pernah sempitkan kata ibadah, makna ibadah. Ibadah berarti salat, betul. Ibadah berarti zakat, ya. Ibadah berarti baca Quran, tilawah Quran, ya. Ibadah berarti berangkat haji, ya. Tapi jangan lupa segala hal yang mengandung unsur kebaikan, unsur yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, maka itu pun namanya ibadah. Salat adalah ibadah, bekerja mencari rezeki yang halal adalah ibadah. Salat adalah ibadah, berangkat ke kantor untuk mencari ma'isyah yang halal adalah ibadah. Salat adalah ibadah, haji adalah ibadah, tilawah Quran adalah ibadah. Tetapi mencari penghidupan yang baik untuk menafkahi anak istri kita pun tentu saja ibadah. Dan apapun itu yang mengandung unsur kebaikan sejatinya adalah ibadah. Jangan tanpa taufik dari Allah kita ini tidak bisa berbuat apapun. Kita senantiasa mengakui diri, kelemahan diri kita. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya, tak ada kekuatan tanpa pertolongan Allah Ta'ala. Andai mengedipkan mata saja ditolong oleh Allah, mengayunkan kaki saja ditolong oleh Allah, mengayunkan tangan, mengedipkan mata, berfikir sejenak dalam hati dan otak kita membutuhkan pertolongan Allah, maka apalagi urusan selamat dunia akhirat, mesti harus mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala. Doa jangan pernah diputus. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ini doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala melaksanakan salat lima waktu. Dibaca setiap ba'da salat. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkan saya dari neraka. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantu saya Allah, tolong saya Allah untuk memperbaiki dan menyempurnakan ibadahku kepadamu. Sayyidul istighfar dibaca, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Kemudian ayat kursi dibaca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qul huwallahu ahad dibaca, Muawwidhatain, al-falaq, an-nas dibaca. Itu adalah kebiasaan Rasulullah ba'da salat. Kalau Rasulullah sudah dijamin segala-galanya saja masih memaksakan dirinya untuk membaca doa dan doa, maka siapa kita? Kenapa kita malas setelah sholat untuk berdoa? Kenapa kita malas berat hati setelah sholat kita menghadap Allah meminta pertolongannya? Padahal sejatinya kita sangat butuh sekali dengan pertolongan Allah. Ada banyak hajat, ada banyak kebutuhan dalam diri kita yang itu mustahil kita bisa lakukan tanpa dengan pertolongan Allah Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, khutbah singkat ini mudah-mudahan berbekas dalam diri kita sekalian.
Khatib hanya berwasiat untuk diri, menasihati diri. Mudah-mudahan jamaah sekalian mendapatkan ibrah, pelajaran yang manfaat untuk kembali kita bersyukur kepada Allah, jaga segala nikmat Allah. Yang kedua, jangan lupa terus berupaya keras untuk menyempurnakan doa dan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah kasih kebaikan untuk kita, Allah berkahi kita di bulan Rajab ini, Sya'ban besok, dan kita sampaikan usia kita kepada Ramadan yang berkah itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa taqabbalu wa anta khairul